राज में सिर्फ हाँ या ना। Film diawali dengan diperlihatkannya pertemuan beberapa orang sahabat. Di antaranya ada Pipek, Aditya, dan istrinya. Lalu tidak lama datang Depak bersama tunangannya bernama Setal. Sambil berbincang, Setal hobi membaca buku love story. Menurutnya buku ini begitu romantis dan menginspirasi. Andai saja ada di kehidupan nyata, pastinya akan sangat menyenangkan. Teman-teman lain pun mengatakan kalau kisah cinta seperti di buku itu memang ada di kehidupan nyata. Dan Setal pun tidak percaya. Depak tunangannya pun mulai bercerita kisah tentang seorang pemuda bernama Raj. Dan inilah dia Raj. Dia adalah seorang pengusaha di bidang transportasi yang memiliki banyak truk. Dia juga punya cukup karyawan yang membantunya. Meskipun banyak truk yang sering mogok, tetapi usahanya berjalan dengan lancar. Diketahui Raj masih bujangan. Meskipun dia adalah seorang bos, tetapi dia belum bisa hidup teratur. Bisa kita lihat meja kantor pun berantakan. Yes sir, we should get together sometimes. Of course. Karena tertarik, Setal pun bertanya bagaimanakah kisah cinta Raj. Mereka pun menjawab jika ada satu gadis di hatinya bernama Priya. Sejak kecil Priya tinggal di negara Yunani. Tetapi setelah lulus kuliah, dia menemui bibinya di India dan profesinya sekarang adalah seorang perancang busana. Lalu inilah dia bibinya yang bernama Anna. Kemudian Setal bertanya kembali bagaimana Raj dan Priya bisa bertemu. Dan teman-teman menjawab jika semuanya berawal dari sebuah insiden kecelakaan. Priya pun keluar dari mobil dan langsung marah-marah. Menurutnya supir truk ini tidak punya aturan dan surat izin mengemudinya pun harus dicabut. Padahal Priya yang salah, jalan ugal-ugalan, masa truk sebesar itu tidak kelihatan. Tapi bukannya balik marah, Raj malah melongo melihat Priya. Tapi Priya teledor. Dia lupa tidak menarik rem tangan mobilnya. Lalu anehnya mendadak, Raj sulit untuk memberitahu hingga inilah yang terjadi. What is this Ariti-jariti, huh? Raj kemudian menghadiri acara pernikahan temannya yang bernama Salim. Dia minta maaf karena terlambat. Katanya tadi di jalan dia tabrakan dengan seorang wanita. Kejadian itu pun membuat Raj senang sekaligus sedih. Senangnya dia bisa bertemu gadis sepertinya, dan sedihnya entah dia akan bertemu lagi atau tidak. Tapi ternyata Priya juga datang ke sini. Rupanya Priya adalah teman si pengantin wanita. Raj pun meminta dia agar menanyai wanita itu bagaimana pengalamannya selama di perjalanan tadi. Ketika datang Priya langsung ditanya dan dia menjawab tadi di jalan hampir saja tertabrak truk. Katanya supir itu kurang ajar. Tapi di sisi lain sebenarnya Priya juga harus berterima kasih padanya. Dan Priya merasa aneh lalu bertanya siapa orang di belakangnya karena dari tadi terus ikut bicara. Lalu ketika berbalik, ternyata supir kurang ajar itu ada di hadapannya. Who is this? Who is it? Excuse me. I'm sorry. Salim kemudian mengenalkan keduanya. Dan mereka pun berfoto bersama. Lalu sejak saat itu keduanya pun saling mengenal. Priya pun minta maaf atas kejadian tadi siang. Dan Raj tidak memaafkannya begitu saja. Dia menghukumnya dengan mengajak jalan-jalan besok menggunakan truknya. Dan Priya diminta tidak menolak. Kalau tidak, Raj tidak akan memaafkannya. Singkat waktu di keesokan harinya mereka pun bertemu dan Raj mengajak Priya bersenang-senang seharian. देखे जो ऐसा रूप सारे तेरे मस्ते. Kemudian saat mengantar pulang dia dimarahi polisi setempat karena membawa truk ke daerah yang tidak diperbolehkan. Lalu Raj pun mengaku kalau matanya rabun dan daripada berdebat Priya meminta Raj agar mengantarnya sampai di sini saja. Sebelum pergi Raj memberikan batang tebu sebagai oleh-oleh. Dan agar tidak lupa Raj juga mencatat nomor telepon Priya, dibantu oleh si polisi. Si polisi sendiri pun hanya tersenyum menyadari keduanya mungkin sedang jatuh cinta. See you. Sebelum masuk ke rumah, Raj menghampiri Nandu, seorang pria jalanan yang selalu nongkrong di dekat rumahnya. Dan bisa kita lihat Raj pun begitu bahagia. Begitu juga dengan Priya. Sesampainya di rumah Bibi, Priya senyum-senyum sendiri menandakan dirinya sedang bahagia. Dan laki-laki ini bernama Samir. Dan sebenarnya siapakah Samir ini? Kita pun akan tahu jawabannya nanti. Kemudian kisah ini pun semakin membuat Setal penasaran.
Dan di manakah letak kisah cinta mereka? Teman-temannya pun bilang masalahnya ada pada secari kertas. Ternyata selama 5 tahun bekerja untuk Raj, tukang laundry tidak menyadari kalau di celana Raj ada secari kertas yang begitu penting. Karena biasanya cucian Raj tidak pernah menyimpan apapun di sakunya. Padahal kertas itu adalah nomor telepon pria. Tapi tidak lama Raj pun teringat dengan si polisi. Segera dia pun menemui dan minta tolong mencari di mana rumah pria. Si polisi pun membantu mengingat nomor teleponnya, tapi dia juga lupa. Dibantu olehnya, dia pun bertanya ke pedagang dan orang-orang apakah ada yang tahu di mana rumah pria. Tapi pria di sini tidak hanya satu, melainkan banyak gadis dan ibu-ibu bernama pria. Mendengar itu tanpa alamat dan tanpa mengenal keluarganya, Raj yakin akan menemukan pria dengan caranya sendiri. Dia pun melakukan aksi nekat dengan menyanyi di keramaian orang banyak. Dan ternyata cara itu berhasil mempertemukan kembali mereka berdua. Raj pun mengaku sudah 20 hari mencarinya siang dan malam. Di tepi pantai Raj mengajak untuk makan malam, tapi pria menolak karena katanya dia harus segera pergi ke Yunani bertemu orang tuanya. Meskipun Raj memaksa, tapi pria sekali lagi mengatakan dia tidak bisa. Lalu Raj yang banyak bicara pun dikejutkan ketika pria mengatakan jika dirinya akan segera bertunangan. What? मेरी सगाई होने वाली है राज। Yeah. Sontak kata-kata itu membuat Raj patah hati. Dia pikir pria menyukainya, tetapi tentu saja pria juga menyukai Raj. Makanya sekarang dia ada di sini. Dan Raj mengatakan jika pria menyukainya, bagaimana bisa dia bertunangan? Dan kenapa dia tidak bilang dari awal? Lalu apa boleh buat? Keputusan ini ditentukan oleh ayahnya minggu lalu. Katanya pria akan ditunangkan dan dia pun setuju. Raj kecewa karena pria mau-maunya dijodohkan dengan laki-laki yang tidak dia kenal. Tapi pria mengatakan jika laki-laki itu adalah teman semasa kecilnya bernama Samir. Dan pria pun sangat mengenal dirinya. Di situ Raj telah dibutakan oleh cinta. Dia meminta kesempatan apakah dirinya layak untuk pria atau tidak. Tetapi hidup tidak bisa diputuskan begitu saja. Pria pun tahu Raj adalah laki-laki yang baik, maka dia akan mendapatkan gadis yang baik pula. Tetapi Raj menjawab jika dia sudah menemukannya. Namun nyatanya gadis itu akan pergi dan dia adalah pria. Patterns. Di lain sisi, Nandu bicara kepada Moti hewan peliharaannya. Dia bercerita jika dulu kisah cintanya ada di rumah yang ada di hadapannya. Seandainya dulu dia berbuat sesuatu, mungkin kekasihnya tidak akan menikah dengan orang lain. Itulah sebabnya setiap hari dia hanya bisa meratapi nasib di tempat ini. ले जाएंगे दुल्हनिया ले जाएंगे. Bisa kita lihat Raj membereskan pakaian karena dia juga akan pergi menyusul pria sebelum terlambat. Dia tidak mau bernasib sama seperti Nandu. Nandu sering berkata seandainya dahulu dia menghentikannya, mungkin sekarang tidak akan seperti ini. Jadi dia tidak mau suatu saat menyesal lalu mengatakan kata seandainya. Si paman pun menyuruh untuk tidak pergi sekarang karena besok ada rapat asosiasi pengemudi truk se-India. Dan si paman juga marah karena beginikah cara Raj berbisnis. Raj pun menjawab dia tidak tahu cara berbisnis, tetapi inilah yang dinamakan cinta. मगर प्यार तो ऐसे ही होता है. प्यार ऐसे होता है. Sesampainya di pesawat, pria pun kaget karena Raj juga ada di sini. Dia mengatakan jika Raj pernah membaca buku love story, kejarlah cintamu sebelum terlambat. Dia pun tidak mau menyesal di suatu hari nanti sambil mengatakan seandainya. Mendengar itu pria pun mengerti dan tadi sudah memberitahu alasannya saat di pantai. Begitu juga Raj yang tahu akan hal itu. Tetapi apa daya, hatinya sendiri pun tidak mau mengerti. Raj percaya dan selalu mencium kalung jimat dimanapun dia berada. Dia yakin akan keselamatan dan keberuntungannya melalui jimat itu. Tidak lama kemudian ada kabar kalau pesawat akan mendarat darurat karena bandara utama sedang dilanda cuaca buruk. Para penumpang pun kecewa tapi tidak dengan Raj. Dia malah senang mendengar berita ini. Pria pun terpaksa harus menunda pertemuan penting dengan keluarganya. Sedangkan Raj bahagia karena bisa selalu dekat dengan pria. Saat berduaan pun Raj terus merayu pria. Katanya dia bisa bernyanyi dengan merdu. Dan dia pun siap menjadi radio di hidupnya. Saat melihat boneka pria begitu tertarik dan ingin memilikinya. Mengetahui itu Raj pun akan membelikannya. Tetapi pria menolak tidak usah repot-repot membelikannya.
Sedangkan boneka itu tidak dijual, melainkan Raj harus menembak kaleng minuman. Jika berhasil, Raj akan mendapatkan boneka itu. Tetapi sampai habis, Raj pun tidak bisa melakukannya. Melihat itu, si paman merasa kasihan dan dia memberinya boneka itu cuma-cuma. Alasannya karena dia menyukai pria. Tetapi si paman tahu jika Raj mencintainya. Hal itu pun Raj sampaikan kepada pria. Orang asing saja mengerti perasaannya. Oh, down, tiger, down, down. Sedangkan orang yang harusnya mengerti tidak mengerti perasaan Raj. Dia juga membayangkan jika mereka menikah nanti dia akan menjadi suami yang baik. Kemudian di sana ada pertunjukan seorang bocah yang sedang mencari koin di danau. Menurut mitos katanya orang yang melempar koin dan ditemukan oleh anak itu doanya akan dikabulkan. Dan pria pun ingin mencobanya. Lalu kebetulan Raj memiliki satu koin. Pria pun lalu melempar sambil berdoa. Dan sudah ditunggu beberapa saat si bocah tidak menemukan koin itu. Pria pun kecewa meminta kesempatan agar dia mencarinya sekali lagi. Tapi si bapak ini menyuruh pria berhenti karena orang lain pun menunggu giliran untuk melempar. Melihat pria yang sedih, tiba-tiba Raj nekat melompat. Dia pun panik entah Raj bisa berenang atau tidak. Then he is drowned. सिक्का निकालने. मुझे मालूम है, लेकिन तुम Namun tidak lama dia muncul menemukan koinnya. Kebetulan di sana ada tukang foto sehingga momen itu pun terabadikan. Have a good day. Nice, ना? Raj pun bertanya apa yang pria minta dalam doanya. Dan pria menjawab jika di dalam doanya, dia hanya meminta ingin cepat sampai ke rumah. Dan hanya itu saja yang pria minta. लो मुझे प्रिया सुनो ना. मैं दीवाना तेरे दिल की है जो मुझसे जा सुनो ना लो ना कि मैं दीवाना. Setelah itu pria pun ingin segera sampai ke rumah. Tapi penerbangan selanjutnya ditunda selama 12 jam. Raj pun menghibur kalau ada beberapa tempat yang belum mereka kunjungi. Namun pria tidak mau apapun. Dia hanya ingin pulang ke rumah. Dia sudah diingatkan oleh ayahnya agar pulang 2 hari sebelumnya. Pasti ayahnya itu akan sangat kecewa. Tidak mau melihat pria sedih. Raj pun akan mengantarnya pulang dengan cara menyewa mobil meskipun jaraknya sangat jauh. Singkat waktu di pagi harinya mereka pun telah sampai. Dan Raj sengaja tidak membangunkannya karena ingin berlama-lama dengan pria. Lalu setelah tersadar dia pun menunjukkan sesuatu. Di antaranya ada tiket pesawat, karcis taman hiburan dan juga bon restoran yang pernah mereka datangi. Lalu satu koin yang pernah Raj ambil di danau dan dia berikan untuk pria. Semua ini Raj lakukan karena ketika dia merindukan pria, Raj pun sudah punya semuanya. Begitu juga dengan foto, Raj pun membaginya. Tidak lama keponakan pria sudah memanggil-manggil. Sebelum berpisah, Raj berharap suatu saat pria jangan sampai mengatakan kata seandainya. Raj pernah berdoa semoga pria bahagia dan mendapatkan apa yang dia inginkan. Di dunia ini akan ada orang yang bahagia jika melihat pria bahagia, yaitu Raj sendiri. Hal itu pun malah memberatkan perpisahan ini. चलो ना प्रिया. Kemudian di hari itu juga diadakanlah acara pertunangan pria. Tapi bisa kita lihat bayang-bayang Raj selalu ada di pikirannya. Dia teringat kata-kata seandainya yang pernah Raj ucapkan. Saat itu juga pria pun mengajak bicara ayahnya. Semua tamu undangan pun tidak mengerti apa yang sedang mereka bicarakan. Dan pada intinya pria menolak Samir menjadi suaminya. Sedangkan bibinya ingin pria menikah dengan Samir. Karirnya sudah jelas, masa depan cemerlang dan dia juga adalah laki-laki yang baik. Tapi Samir sendiri tahu perasaan pria. Menurutnya dia tidak akan bahagia jika pernikahan ini dipaksakan. Dia ikhlas untuk melepas pria demi kebahagiaannya. Begitu juga ayahnya yang meyakinkan apakah pemuda yang dia cintai akan menjamin masa depan dan kebahagiaan pria. Dan pria pun menjawab jika dia sangat yakin. Tetapi si bibi keheranan, ada apa dengan ayah dan juga Samir? Lagian pemuda itu pasti sudah pergi. Tetapi pria yakin Raj akan selalu menunggunya. Sehingga dia pun segera menemuinya di luar. Dan singkat waktu keduanya pun resmi menikah. Lalu Raj membawa istrinya itu ke India. हमारे घर में पहला कदम तुम्हारा ही होना चाहिए. Sesampainya di sana pria pun akan tinggal di rumah Raj. Tapi dia kaget dengan kondisi rumah yang berantakan. Esok harinya ketika bangun tidur, dengan jimatnya Raj berdoa,
Jika seandainya dia tiada, Raj meminta agar Tuhan menjaga pria dimanapun dirinya berada. Karena Tuhan pun tahu betapa sangat besarnya cinta Raj untuk pria. Mendengar kisah itu, Seta pun sampai menangis terseduh-seduh. Tidak lama datanglah Salim dan istrinya. Dia adalah orang yang di awal film memberitahu nama pria kepada Raj. Seta mengaku sangat terharu dan baru kali ini mendengar kisah cinta seperti ini. Dia pun sangat ingin bertemu Raj dan juga pria. Dan dia beruntung karena Salim mengatakan tepat hari ini akan diadakan perayaan ulang tahun pernikahan Raj dan pria yang pertama. Untuk itu mereka semua pun akan menghadirinya. Bisa kita lihat si paman memberikan kejutan untuk Raj dan juga pria. Lalu Seta sangat senang bisa bertemu langsung dengan mereka. Katanya dia sangat bangga dengan kisah cinta yang teman-temannya ceritakan. Awalnya dia tidak percaya, tapi sekarang dia percaya karena masih ada pasangan yang seharmonis ini. So happy to see you both. मैं शीतल हूँ दीपक। Semua orang pun ikut bahagia, tapi Seta melihat kenyataan lain karena pendapatnya adalah salah. Ternyata dalam setahun pernikahan mereka, Raj dan pria sering bertengkar. Banyak kesalahpahaman di antara mereka. पिछले 1 साल में कितनी बदल आज तुम बदल गए। मैं बदल गया हूँ ताकि मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं फर्स्ट एनिवर्सरी पे ये बात अरे Kemudian diadakanlah doa bersama yang sengaja dibuat oleh bibinya demi keselamatan pria dan juga Raj. Bahkan di saat sakral seperti ini, Raj terlambat menghadirinya. Meskipun pria memohon pendeta agar menunggunya, tapi dia tidak bisa karena sudah 2 jam lebih melakukan ritual dan tidak bisa diulangi. इस पूजा में तुम दोनों का होना क्या करूं? शुभ घड़ी Saat di rumah, pria sangat marah karena suaminya itu tidak datang. Padahal acara itu dipersembahkan oleh bibinya. Dan betapa malunya pria dengan kejadian ini. Raj pun lalu minta maaf dan mengatakan kalau dia tadi sudah akan datang, tapi ada bisnis penting yang tidak bisa ditinggalkan. Mendengar itu, pria pun makin marah. Masalah bisnis saja dianggap penting. Tetapi dahulu saat dia mengejar-ngejar sampai ke Yunani, Raj sanggup meninggalkan bisnisnya itu. Raj pun beralasan jika dulu dia bisa meninggalkan bisnis karena cinta. Lalu pria pun bertanya, kalau begitu kemanakah cinta Raj yang sekarang? Ia pun menjawab jika mereka berdua sudah menikah dan cinta mereka sudah terbelakang. Mereka sudah saling mencintai, jadi tidak perlu ada cinta lagi. Mendengar itu jelas pria pun makin kesal. Maksud Raj adalah karena sudah menikah, tanggung jawabnya sekarang bertambah. Dan dia bertanggung jawab 100% untuk dirinya sendiri maupun pria. Dan jika benar Raj bertanggung jawab, pria pun menunjukkan handuk yang ditaruh di mana saja dan sepatu yang keburu disembunyikan oleh Raj. Pria tahu Raj menyembunyikan sepatu itu. Seharusnya Raj melakukan semua ini sebelum dia marah. Sebenarnya pria marah kepada suaminya itu karena menjalani kehidupan berumah tangga ini ada aturannya. Raj pun tidak terima karena dia bukan anak kecil lagi yang harus terus diatur-atur. Di saat dia marah, pria pun makin kesal karena Raj malah asik menonton TV. Dan itulah kebiasaan Raj setiap hari. नो रोमांस लाइट्स ऑफ कर देना। क्यों खाओ खाना तो खा रहा था तुम उठा के लेके Esok paginya sebelum berangkat kerja, baru saja semalam mereka bertengkar. Pria marah lagi karena Raj menyimpan handuk di bantal. Pria hanya ingin di rumah ini lebih rapi dan bersih. Raj pun mengatakan jika semua yang dilakukan dirinya salah. Harus begini, harus begitu, hal-hal kecil selalu disalahkan. Dan karena kesal dia malah sengaja membuat kamar ini berantakan. Raj mengaku dirinya bodoh, tidak tahu aturan berumah tangga. Dan apa daya, ini adalah pertama kalinya dia menikah. Mendengar itu pria juga kesal karena dirinya juga sama. Ini adalah pernikahannya juga yang pertama. किया ना, वो भी फेंक दो। Kemudian saat keluar kamar, akibat sepatu yang dilempar kemana saja membuat dia terjatuh. Hal itu pun membuat keduanya tertawa. Dari sini kita pun tahu meskipun sering berbeda pendapat, keduanya tetap saling mencintai. Dan hubungan mereka pun kembali harmonis seperti pertama kali menikah. Kemudian Raj dan pria diundang oleh Samir ke pestanya. Dengan mobil mininya, Raj tidak mau masuk dengan alasan takut jika mobil kesayangannya itu hilang. Tapi pria pun memaksanya. Katanya mereka sudah menikah. Masa pria harus masuk sendirian ke dalam? Meskipun Raj canggung, tapi dia terpaksa ikut masuk. Dugaan Raj pun benar, baru masuk sebentar dia harus cemburu melihat Samir yang begitu akrab dengan istrinya. Samir juga mengungkit masa lalu saat mereka dulu pacaran di tepi pantai dan mendayung bersama di sebuah danau. Ditambah Samir mengatakan kalau danau itu sudah dibeli olehnya. Jelas hal ini membuat perasaan Raj jadi tak karuan. Tidak lama kawan Samir memanggil dan saling memuji penampilan. Kawannya itu menilai jas yang Samir pakai harganya mahal dan sangat bagus. Begitu juga pria yang memujinya juga. Meskipun begitu, Samir memperlakukan Raj dengan baik.
Bahkan dia memaksa Raj agar berdansa dengan pria, tapi Raj menolak dan Samir pun yang berdansa dengannya. Lalu karena tidak pede, Raj juga bertanya kepada pelayan bagaimanakah penampilannya, apakah jas yang dipakai bagus, dan apakah jam tangan yang dia gunakan juga bagus. Si pelayan menjawab semuanya sudah sempurna. ये भी अच्छी है सर। Singkat waktu bibinya pun berkunjung ke rumah pria. Dia kaget karena di rumahnya ada banyak orang. Tidak lama tukang telur datang masuk begitu saja, dan juga tukang laundry yang sudah sangat mengenal dengan pria. हाँ बीबी जी, राम राम। राम राम। Sebagai orang kaya, bibinya tidak percaya karena pria bergaul dengan orang-orang seperti mereka. Namun pria mengatakan karena hal itulah dia betah di sini. Dan dia merasa bahagia banyak orang di sekitar yang peduli dengannya. Bibinya itu pun diminta tak usah khawatir dengan hidupnya. Setelah itu bibinya melupakan kejadian tadi dan dia memberikan 2 tiket liburan ke Yunani. Dan pria pun langsung menolak. Namun si bibi sudah menganggap pria seperti anaknya sendiri. Jadi seorang ibu bebas memberikan apa saja untuk putrinya. Mendengar itu pria pun senang dan menerima tiket liburannya. And give me a hug, come on. Sebelum masuk ke rumah, Nandu selalu dihampiri juga oleh Raj. Raj mengatakan jika hatinya sedang bahagia karena malam ini di rumah akan ada malam romantis bersama istrinya. Dan Nandu pun dibiarkan bernyanyi walaupun semalaman. Mendengar itu Nandu juga ikut bahagia. बैकग्राउंड म्यूजिक दीजिए, मैं रोमांस करता हूँ। बाय बाय। Setelah sampai depan pintu, Raj langsung merayu-rayu dan mereka terlihat begitu sangat mesra. Ketika diranjang, pria mengatakan ada 2 kabar bahagia yang ingin dia sampaikan. Pertama, hasil rancangan busananya diterima di perusahaan Australia. Mendengar itu Raj pun ikut bahagia. Lalu yang kedua adalah ada hadiah liburan ke Yunani. Dan hadiah itu diberikan oleh bibinya. Tapi mendengar bibinya lah yang memberikan tiket itu, raut wajah Raj seketika berubah. Kalau tidak keberatan, Raj mengatakan mereka juga akan pergi ke Yunani, tapi Raj ingin menggunakan uangnya sendiri. Lalu menurut pria bibinya sudah dia anggap sebagai ibu. Dan itu adalah uangnya juga. Raj menjelaskan bagi pria bibinya adalah keluarga tetapi tidak bagi Raj. Mendengar itu pria heran kenapa hanya masalah kecil ini suaminya itu jadi tersinggung. Seketika terjadilah kembali sebuah pertengkaran. You understand this? Smriti से दामाद हो। That's all. ये ticket fit है। Dan Raj menjawab ini bukan masalah tersinggung atau tidak. Dia tahu apa yang dilakukan bibinya itu adalah untuk kebahagiaan pria. Dia hanya kasihan dengan pria tetapi tidak dengan Raj. Seolah-olah bibinya menyesal telah menikahkan pria dengannya. Seandainya pria menikah dengan Samir, bibinya itu akan bahagia. Pria bisa mendapatkan apa yang tidak bisa dilakukan oleh Raj. Semuanya pun jadi salah paham. Pria menjawab kalau suaminya itu tidak memahami dirinya seutuhnya. Apakah pria pernah meminta dibelikan sesuatu? Apakah pria selalu mengeluh karena tidak pernah liburan? Dan pria tidak pernah meminta apapun kepada Raj. Tapi kebenarannya Raj merasakan hal ini setiap harinya. Dia merasa tak mampu memberikan apa yang pria inginkan. Di tempat kerja si paman heran karena Raj dan pria ribut lagi. Dia menasehatinya dengan mencontohkan truk di perusahaan ini. Truk di sini sering mengalami masalah, butuh perbaikan dan setelah diperbaiki truk akan di starter lalu hidup kembali. Begitu juga pernikahan butuh perbaikan dan penyegaran maka rumah tangga pun hidup kembali. Dia menyarankan agar Raj menjadi suami idola sepertinya. Mendengar itu Raj tidak percaya pamannya itu adalah suami idola. मेरे जैसा? Singkat waktu setelah saran dari si paman, Raj pulang membawa banyak sayuran dan juga bunga. Raj juga bangga karena katanya dia bisa menawar di pasar yang tadinya wortel seharga 30 rupiah menjadi 20 rupiah. Dan ketika bertanya biasanya pria mendapatkan harga berapa, istrinya itu menjawab kalau dia selalu mendapatkan harga 10 rupiah. तुम कितने में लेती? 10 रुपए किलो। Tadinya ingin pamer karena dia adalah suami yang pandai, tetapi istrinya lebih cerdas daripada Raj. Dia juga mendadak rajin ingin cuci piring, tapi semuanya sudah bersih dikerjakan oleh pria. Melihat suaminya itu pria tahu Raj akan minta maaf, tetapi tidak harus melakukan semua ini. Tidak sampai di situ Raj juga akan memasak sendiri untuk pria, tapi malah tangannya terluka. Melihat itu pria langsung sigap mengobatinya, tetapi dia salah karena jari di tangan satunya lagilah yang terluka. Dan pada akhirnya mereka pun kembali baikan. मेरी उंगली please thank you. अरे ये इशारे आँखों से तुझसे मिलके अनु दिल कोई क्यों ना हारे। Setelah itu hati Raj pun berbunga-bunga. Tetapi saat sampai di kantor, si paman memberikan kabar tidak baik. Di koran diberitakan kalau bank tempat mereka berinvestasi telah bangkrut.
Sedangkan bank lain tempat Raj meminjam modal sudah menelpon 3 kali hari ini. Ditemani si paman, Raj negosiasi dengan bank penagih. Dia minta waktu untuk membayar uang modal yang dia pinjam sebesar 250 juta. Dan dalam waktu 2 minggu, jika Raj tidak bisa melakukan pelunasan, maka pihak bank terpaksa akan menyita seluruh aset perusahaannya. Dia pun pulang dengan perasaan yang sangat sedih. Sambil melihat ke arah Nandu, Raj berpikir apakah dia akan bernasib sama sepertinya. Tidur di luar kedinginan dan beralaskan koran, tidak punya apa-apa. Pulang tanpa kabar membuat pria cemas. Dan ketika melihat raut wajah suaminya, dia pun ikut sedih dan mencoba menenangkannya. Raj menjelaskan apa yang sedang terjadi. Bank tempat berinvestasi telah bangkrut serta membawa seluruh uang perusahaan. Dia jadi berhutang pada bank dan harus membayarnya. Saat ini dia tidak tahu harus bagaimana. Sebagai istri yang baik, pria mengatakan agar suaminya itu tidak putus asa. Lebih baik mereka makan malam dahulu. Bila perlu dia akan menghubungi ayahnya agar mendapatkan bantuan. Tetapi Raj tidak mau. Dia akan menyelesaikan masalah ini dengan caranya sendiri. Mendengar itu pria pun mendukung dan bersama-sama mereka akan mencari solusi. तुम हिम्मत मत हारो राज. Raj kemudian mendatangi kantor tempat dia dulu investasi. Dia memohon agar haknya dikembalikan. Tapi dia tidak bisa berbuat apapun karena banyak perusahaan lain yang bangkrut minta tolong ke sini. Dan dia sendiri juga adalah korban dari bank tersebut. Usahanya pun tidak membuahkan hasil. Raj pun terkulai lemas tak berdaya. Seperti sehari-hari, pria menyuruh untuk mengganti pakaian lalu menyiapkan secangkir kopi. Tetapi malam ini Raj hanya ingin menangis. Esok harinya Raj bercerita kepada si paman. Saat ini tidak ada cara lain, yaitu mereka harus menjual truk-truk yang ada. Tapi tiba-tiba pria datang memberikan surat tagihan lagi senilai 300 juta melebihi hutang pokoknya. Jelas Raj pun terkejut. Tapi ketika dibuka, rupanya itu adalah cek uang tunai senilai 250 juta sesuai jumlah hutang Raj. Rupanya itu adalah kejutan dari pria. Merasa heran kenapa uangnya sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Pria pun bersumpah dia tidak meminta dari ayahnya. Kalau kita ingat, pria adalah perancang busana. Dan perusahaan Australia menerimanya dan inilah uang mukanya. Bagi pria, uang ini adalah uang bersama suami dan istri. Jadi Raj tidak perlu khawatir jika ingin memakainya. Hal itu pun membuat semua orang bahagia. Ditambah hari ini bertepatan dengan ulang tahun pernikahan mereka yang kedua. Semua orang pun ikut merayakannya. Dan agar pria terhibur, Raj akan menghubungi Samir supaya dia juga datang ke sini ikut merayakan sukacita ini. Dia yakin hal itu akan membuat pria bahagia. Benar saja, pria pun terlihat begitu senang karena Raj akhirnya akrab dengan Samir. Pria pun bertanya apakah benar Raj mengundangnya datang ke rumah. Dan Samir pun mengatakan iya. Pria meminta agar ketika dia datang jangan membawa bunga. Dan juga Raj jangan sampai tahu kalau uang itu dia dapatkan dari Samir. Ini adalah rahasia mereka berdua. Namun sedari tadi Raj sudah menguping pembicaraan itu. Dan pria pun tidak mampu berkata-kata. Mengetahui fakta mengejutkan itu, Raj pun marah dan emosi. Kenapa pria menerima uang itu dari Samir? Bahkan Raj juga teriak-teriak. Dia tidak peduli dengan para tamu undangan yang datang. Dan tidak tanggung dia juga mengusir semuanya. Raj bertanya kenapa pria berani menerima uang dari Samir. Pria pun melakukan hal ini karena kasihan suaminya itu dalam masalah besar. Dia kasihan setiap malam suaminya itu tidak tidur. Tapi harusnya pria tahu Raj tidak mau menerima uang ayah pria atau juga uang dari teman-temannya. Tahu begini uang itu tidak akan diterima. Pria mengatakan jika Raj sudah salah paham. Dia menerima uang itu karena alasan bisnis. Samir memakai jasa rancangan busana dari pria. Dan uang mukanya sebesar 250 juta. Tapi apapun alasannya ini tidak masuk akal karena uang muka sebesar itu. Raj pun tahu kenapa Samir rela memberikan uang itu karena menurutnya Samir masih mencintai pria. Bersamaan Samir datang membawa bunga, padahal sudah diingatkan pria agar datang ke sini tidak membawa bunga. Melihat itu Raj semakin murka. Dia mengungkit-ungkit masa lalu jika pria dan Samir saling mencintai. Dia juga mengatakan pria adalah desainer hebat bisa membuatkan jas bagus seperti yang dipakai Samir. Dia juga mengatakan bibinya pria juga memberikan tiket liburan gratis. Dan sekarang semuanya tidak usah melakukan apapun karena Samir punya segalanya. Bila perlu Raj akan menikahkan mereka saat ini juga. Dan karena dianggap sudah kelewat batas, pria pun memutuskan untuk pergi dari rumah.
क्या पथ हम चले. Dia pun kembali ke rumah bibinya dan menangis di depan ayahnya. Padahal mereka saling merindukan satu sama lain, tapi karena gengsi keduanya tidak berani memulai. Dan mereka hanya bisa membayangkan saat-saat indah ketika bersama. Kemudian si paman menyuruh Raj agar berpikir kembali atas keputusan kelirunya dengan menjual truk-truk yang ada. Raj pun tahu keputusannya ini begitu keliru, tapi ini tidak ada jalan lain. Dia tidak akan tenang sebelum bisa mengembalikan uang Samir. Hingga dia pun datang ke kantor Samir. Raj ingin bertemu Samir segera, dan ini adalah darurat. Tetapi resepsionis mengatakan jika Tuan Samir sedang ada rapat penting, dan dia pun diminta menunggu sampai 30 menit ke depan. Meskipun dia dianggap tidak penting, terpaksa Raj pun menunggunya. Kemudian melihat Samir di majalah yang makin sukses malah membuat Raj semakin jengkel. Ditambah dia juga melihat ada pria bersama Samir di ruangan, yang hal itu membuat dia semakin marah. Dia pun mengatakan ke resepsionis agar memberikan cek itu kepada Samir jika rapat penting itu sudah selesai. Excuse me, jab unki personal meeting khatam. Namun Raj tidak tahu jika pria datang ke sini juga sedang mengembalikan uang Samir. Dia juga tidak tenang sebelum bisa mengembalikan uang itu. Tetapi Samir mengatakan sesama teman mereka harus saling membantu. Lalu pria pun mengakui kesalahannya. Seharusnya sebelum meminjam uang dia pikir-pikir dahulu. Dan dia tahu hal ini membuat Raj sakit hati serta cemburu. Dia sadar ini adalah kesalahannya. Dan ini bukan masalah soal uang lagi. Tetapi kata-kata yang Raj ucapkan kemarin tidak bisa diterima oleh wanita manapun. Sebelum pergi Samir mengatakan jika Raj adalah pria beruntung yang mendapatkan pria. Dia tahu kalau pria sangat mencintai Raj. चली जाऊंगी. Di sisi lain anak buah Raj mengadu kepada si paman jika Raj sekarang berantakan. Dia pun mencoba memahami apa yang sebenarnya Raj inginkan. Raj hanya ingin tahu kenapa pria bisa-bisanya menemui Samir. Padahal meskipun berpisah dia dan pria masih suami istri. Sekarang juga dia akan bertindak. Dan dia pun berjanji tidak akan bertengkar. Si paman pun tenang karena Raj dan pria sudah lama tidak bertemu. Pastinya mereka akan saling melepas kerinduan. I love you हो जाएगा देखना. हाँ सब मांडवाली हो जाएगा. Malam-malam dia datang ke apartemen bibinya. Petugas pun segera menghubungi si bibi jika Raj ingin bertemu dengan pria. Namun si bibi menolak karena ini sudah larut malam. Apakah tidak bisa besok pagi? Dan inikah cara orang baik ingin bertamu? Tapi pada akhirnya dia pun segera diusir keluar oleh para petugas. Sontak keributan itu membuat para penghuni lain merasa terganggu. Si bibi pun mengatakan jika Raj bertingkah seperti preman. Bahkan tetangganya mengatakan jika Raj harus segera pergi karena yang tinggal di sini hanyalah orang-orang baik. Mendengar itu Raj sakit hati. Hanya karena mereka tinggal di gedung tinggi, Raj dianggap preman dan orang rendahan. Raj menganggap orang-orang di sini tidak punya hati. Sedangkan pria hanya melihat di kejauhan. Begitu juga si bibi yang mengatakan kepada ayah pria kalau menantunya itu sedang menunjukkan sifat belangnya. Sampai-sampai polisi pun datang karena mendapat laporan adanya keributan. Beruntung ketika diamankan, pria datang tepat waktu lalu mengaku kalau dia adalah suaminya. Polisi pun menyadari jika ini adalah urusan rumah tangga dan dia pun tidak akan ikut campur. Pria pun heran kenapa rumah tangga mereka selalu dijadikan tontonan bagi orang-orang. Waktu itu di depan Samir dan teman-teman, sekarang di depan umum. Apakah sebenarnya yang Raj inginkan? Pria pun menyuruh Raj agar segera pulang. Dan sebelum itu pria mengatakan daripada tinggal bersama dan saling menyakiti, lebih baik mereka berdua berpisah. Karena pria sudah tidak tahan lagi. Pria pun ingat kata-kata Raj, di satu tempat di dunia ini akan ada yang bahagia jika melihat orang tercintanya juga bahagia. Dan pria pun segera pergi. Kacau. Esok harinya pria diminta berpikir sekali lagi dan jangan tergesa-gesa mengambil keputusan. Tetapi si bibi selalu mendukung agar pria berpisah dengan Raj. Begitu juga dengan Raj yang habis-habisan disalahkan oleh si paman. Segalanya adalah ulah Raj sendiri. Si bibi pun menenangkannya dan menyuruh Raj agar segera pulang. Namun tidak lama kawan-kawan datang memberitahu jika pria akan pergi ke Yunani dan tidak akan pernah kembali. Mendengar itu Raj tidak akan membiarkan pria pergi. Beruntung di sana ada si polisi yang membantu dan tahu jika Raj sedang mengejar cintanya. Begitu juga si paman dan yang lain menerobos untuk masuk. Sampai Raj terjatuh dan berteriak sekencang-kencangnya memanggil nama pria. Di situ Raj mengakui semua adalah kesalahannya.
dan meminta kesempatan sekali lagi. Namun pria tetap meminta berpisah daripada saling menyakiti. Raj pun bertanya apakah pria yakin akan bahagia jika hidup tanpa dirinya. Pria pun menjawab mungkin dia tidak akan bahagia, tetapi bukan berarti Raj harus mendampingi untuk selamanya. Raj kembali mengatakan dan dia berjanji akan berubah. Tetapi pria kesal berapa kali Raj berkata seperti ini. Dan mungkin harus beginilah akhir dari kisah cinta mereka. Tetapi Raj mengatakan bukan begini cerita akhir cinta mereka. Dia sering bermimpi memiliki 2 orang anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki akan mirip dengan pria, hanya saja hidungnya sedikit besar dibanding Raj. Anak perempuan akan mirip dengan Raj, tetapi matanya akan indah seperti pria. Dia juga akan baik karena pria adalah orang yang baik juga. Raj memohon agar pria jangan pergi. Jika sampai pria pergi, maka mimpinya itu akan sirna. Dia lalu meminta maaf kepada bibinya, begitu juga dengan Samir. Dan sebenarnya pria juga memimpikan hal yang sama, tetapi kenyataannya memang berbeda. Lalu pria pun pergi. Raj. Kemudian Raj punya satu rencana. Dia menyuruh si polisi lalu masuk ke pesawat dan memberikan sesuatu. Ternyata Raj memberikan jimat kesayangannya kepada pria. Bisa kita lihat Raj sendiri sangat bersedih ditinggal oleh istrinya. Dia pun hanya bisa menangis ditemani oleh Nando. Begitu sampai di rumah, Raj melepas sepatunya. Dan tiba-tiba terdengar suara istrinya yang mengingatkan agar Raj tidak menaruh sepatu sembarangan. जूते जगह पे रखा करो. Betapa terkejutnya Raj melihat pria. Pria tidak jadi pergi karena sadar disinilah rumahnya. Dia tidak bisa meninggalkan Raj. Semua mimpi mereka sama dan pria tidak bisa hidup tanpanya. Di situ Raj pun berterima kasih karena masih memberikannya kesempatan. Kemudian tidak lama datang bibi dan juga ayahnya. Dan mereka pun sadar jika kebahagiaan pria adalah Raj. Tetapi mereka kembali bertengkar lalu film pun sudah berakhir. ये तुम्हारे दिमाग में जो एक बात बस जाती है ले जाने के लिए ले जाने के लिए नहीं राज, झगड़ा करने के अरे लिए. वो तो आईना Terima kasih sudah menonton dan bagaimana menurut teman-teman? Apakah ada hikmah yang bisa diambil dari film ini? Teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.